yang jelas itu dia sangat mencintai bangsa dan negara. Itu modal utama. Diperlukan orang yang seperti dia orang berani, dia tidak punya takut siapa-siapa. Dia punya nyali untuk mengatakan sesuatu walaupun barangkali akan mendapat kritik, dia tidak penting. Itu penting, pemimpin itu tidak boleh ragu-ragu. Pak Taufik Kemas ini adalah sedikit orang yang bertanya kepada saya, apakah kamu pernah tahu di mana makam ayahmu? Iya, itu mengharukan saya karena jarang sekali orang bertanya soal itu. Karena banyak orang selalu menganggap Aidit ini sudahlah, jangan dibicarakan. Bahwa anak-anaknya ditanyakan tentang nasibnya dan sebagainya, oke. Tapi Pak Aidit ini jangan disentuh lagi lah, kira-kira begitu. Tetapi beliau salah satu yang pernah dia tanya dan sungguh-sungguh dia tanyakan, apakah kamu pernah tahu di mana makam ayahmu? Kemudian dia menyatakan, apakah tidak pernah terfikir untuk memindahkan makam ayahmu di tempat yang lebih layak? Itu adalah keinginan saya yang bertahun-tahun dan hanya satu orang menanyakan itu, menyampaikan itu, dan itu seorang pejabat tinggi negara. Saya kira pendekatannya dengan kalangan muda dan rakyat dan khusus PD Perjuangan dengan cabang-cabang dan daerah-daerah tanpa publikasi, tanpa membuat itu menjadi berita buat dirinya. Apa keresahan, mungkin Anda juga sering berdiskusi dengan beliau soal politik dan juga kenegaraan. Apa keresahan Taufik Kemas mengenai masalah kebangsaan ini? Yang pertama-tama dia sangat risau kalau bangsa ini pecah. Itu saja yang paling dia semacam, dan sebaliknya ya secara positif dia obsesif untuk membuat bangsa ini satu ya, jangan. Jadi dalam hal 4 pilar ini juga murni ide dia ya sebetulnya menyosialisasikannya, membuatnya menjadi tagline ya, 4 pilar, dan dalam hal itu saya kira itu berhasil. Soal komitmen ya, Pak Taufik Kemas itu kekuatannya pada komitmen. Sebenarnya di bawah dia kan peran formal dari MPR itu sudah banyak susut, sebenarnya nyaris tidak ada fungsi apa-apa lagi. Tapi di bawah orang yang punya komitmen, keterbatasan fungsi itu ternyata bisa diterobos. Dan kita juga tahu dalam hal itu sebenarnya kan fungsi MPR awalnya kan cuma mensosialisasikan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dia berpikir kalau mensosialisasikan Undang-Undang Dasar 45 mestinya juga sekaligus Pancasila sebagai dasar, sebagai fundamennya. Nah, dan jadi ketika orang mengatakan banyak kritik terhadap beliau mendegenerasikan Pancasila, sebenarnya justru dengan dia punya komitmen untuk tetap mengaitkan Undang-Undang Dasar 45 itu dengan Pancasila. Tapi memang kemudian waktu itu ada perkembangan kontemporer, 2 hal yang merujak di ruang publik kita. Pertama, munculnya kembali intoleransi, munculnya kekerasan antar etnis dan lain-lain. Itu yang membuat dia merasa barangkali selain Pancasila sebagai dasar dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara, perlu juga dikembangkan kembali wawasan kebangsaan yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Di mana-mana juga waktu itu kan separatisme terjadi. Makanya dia bilang komitmen terhadap negara kesatuan ini harus diperkuat kembali. Jadi 2 yang fundamen, 2 yang aktual. Dan kemudian untuk menyebut yang 4 ini apa? Dia spontan, ya sudah pilar. Secara spontanitas kemudian 4 pilar itu keluar. Jadi memang dia tidak bermaksud menyetarakan. Kan kritik orang banyak itu. Pancasila kok disamakan dengan 3 lainnya. Seolah-olah setara. Oh tidak. Dan untuk itu penjelasannya udah sering dan udah banyak, dan kita tidak akan, dan dia tidak akan bosan-bosan juga terus menjawab pertanyaan dan juga mungkin sinisme atau kritik. Pertanyaan yang sama, karena memang pengertian pilar juga bisa berarti foundation ya, bisa berarti fondamen. Jadi dari segi linguistik juga dari segi makna politik tidak ada yang salah. Baik, Bapak, saya mau menanyakan ini. Menurut Anda apa peran politik terpenting yang dilakukan atau dilahirkan seorang Taufik Kemas yang memiliki pengaruh terbesar bagi bangsa ini, Mas Yudi? Iya, saya menyebutnya dalam satu tulisan beliau itu kalau dilukiskan jembatan kebangsaan. Dia menjadi titik temu dari banyak muara dari arah mata angin. Dia menjembatani antara Islam dan kebangsaan, antara sipil, militer, antara wong cilik dengan berjuasi, antara kelompok-kelompok yang bertikai di masa lalu lewat forum silaturahmi antar bangsa. Dan itu dia, karena dia itu tidak punya prasangka buruk dengan orang, dengan kelompok manapun. Dia menyapa begitu banyak warna. Dan ketika terjadi kemacetan komunikasi, dia tidak segan-segan apa yang dianggap sebagai lawan politiknya. Bisa mengurai kemacetan komunikasi itu dan menjalin kembali. Ya, bagi dia yang penting itu, harga tertingginya adalah bangsa ini gitu. Bangsa ini harus utuh, harus bersatu gitu, dan jangan sampai pecah. Karena itu siapapun
dia mau temui, dia mau ajak ngomong siapapun tanpa kecuali. Nggak bilang misalnya, oh kalau orang ini naga-naganya sudah kurang setia sama NKRI. Orang ini kira-kira nggak menghormati kebinekaan atau intoleran karena alasan agama, alasan etnis macam-macam. Oh, dia nggak peduli itu. Yang penting ngomong dulu dan dia selalu yakin bahwa semua orang sama cintanya kepada bangsa ini. Ada satu kejadian yang mungkin Anda bisa bagi secara konkret bagaimana ketika mungkin beliau menegur atau meluruskanlah orang-orang yang mungkin sudah tidak berkurang komitmennya terhadap 4 pilar dan juga NKRI. Pernah dia mengunjungi pesantren Ngeruki, menemui Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, dan dia tidak segan-segan meskipun ada beberapa kritik yang bilang buat apa ya orang ditemuin ngapain, dan dia bobotnya tidak sebesar itu sehingga sampai perlu ditemui oleh seorang ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akhirnya dia nggak peduli. Yang penting kata dia kita sudah datangi dan kita ajak ngobrol, kita kasih tahu yang sebenarnya. Kalau orang masih belum berubah, ya itu lain lagi ceritanya. Gitu. Tapi dia betul-betul hadir di pesantren kecil yang di Solo itu. Anda Mas Yudi mungkin pernah melihat atau ada pendekatan personal yang Anda lihat dimiliki spesial atau khusus oleh seorang Taufik Kemas? Iya, jadi saya sering melihat Pak Taufik Kemas itu kira-kira dalam beberapa hal mirip dengan Gus Dur. Tapi dengan perhatian yang jauh lebih intensif. Dengan style yang berbeda. Iya, bahkan beliau masih memperhatikan misalnya kebanyakan orang itu kalau seorang tokoh sudah meninggal, maka istrinya tidak akan pernah dikunjungi lagi atau tidak. Tapi beliau tuh tokoh-tokoh yang sudah meninggal, istrinya masih disantuni, masih dikunjungi. Itu misalnya beliau berapa kali berkunjung ke keluarga Cak Nur, meskipun Cak Nurnya sudah meninggal, dia menyapa begitu banyak orang. Jadi saya kira kan bangsa ini memang kan memerlukan jembatan untuk saling menyatukan di antara kepingan-kepingan yang terpecah, dan itu memerlukan orang yang punya kemauan baik, ketulusan dan tadi tanpa prasangka. Dan dengan begitu banyak terjadi kemacetan komunikasi itu bisa dijembatani. Ada lagi di forum anak bangsa, itu sangat mengesankan. Sebuah forum yang menghimpun begitu banyak keturunan dari orang-orang yang dimusuhi atau pernah memusuhi negara. Anaknya Aidit ada di situ, anaknya Kartosuwiryo ada di situ. Belakangan anaknya Pak Harto, Tommy Soeharto ditampung, bersama anaknya Tendean, anaknya pahlawan, anaknya Yani. Dan untuk pertama kalinya itu sesuatu yang buat saya mengharukan sekali ketika anak-anak orang-orang itu baik pejuang maupun lawannya di masa lalu datang ke satu tempat gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dengan itu saya kira Pak Taufik Kemas mengumumkan kepada dunia bahwa MPR ini adalah rumah rakyat dan rakyat itu kalian semua. Dan lepas bisa, dari masa lalu. datang memberikan aspirasi. Datang dan berpidato di satu MPR. Bayangkan anaknya Aidit, anaknya tokoh Darul Islam Kartosuwiryo bisa ngomong di forum tinggi semacam itu. Dan beliau wafat dengan simbolik sekali, mengembalikan Pancasila ke titik awal Pancasila itu digali oleh Bung Karno, yaitu ND. Itu simbolik sekali. Luar biasa. Di ND. Awal dan akhir, bermula dan berakhir dengan Pancasila. Dengan kecintaannya terhadap Pancasila. Baik, terima kasih banyak atas kisah yang dibagi, dan juga semoga acara ini juga mampu tidak hanya mengenang seorang Taufik Kemas, tapi bagaimana juga pemikiran beliau dan melanjutkan cita-citanya ya. Iya, melanjutkan cita-cita seorang Taufik Kemas, juga bisa melahirkan Taufik Kemas yang lain bagi NKRI tercinta. Baik, terima kasih sekali lagi, dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Kami tutup acara program khusus bertajuk Taufik Kemas dalam Kenangan. Saya Afi Malik undur diri. Sampai jumpa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
di sana tempat lahir beta. Di